Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiana dengan NIM E1EN021039. Saya adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesulitan belajar bahasa. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua mengenai kesulitan belajar bahasa. Tujuan lain pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Diagnostik dan Remedial Teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Kons dan Ibu Hikmah Ramdhani Putri MPD. Sebelum membahas mengenai kesulitan belajar bahasa, marilah kita membahas terlebih dahulu pengertian dari bahasa dan wicara. Pengertian bahasa yang pertama yaitu menurut Richard N. Smith pada tahun 2010, yaitu bahasa merupakan sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk suatu kata atau kalimat. Selanjutnya, pengertian bahasa menurut Habibie pada tahun 2021, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi melalui susunan suara atau ungkapan tulis untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan juga gagasan. Nah, sedangkan wicara merupakan suatu bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Selanjutnya, kesulitan belajar bahasa. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar bahasa. Kesulitan belajar bahasa adalah gangguan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam memperoleh kemampuan mendengar, berbicara, menulis yang mencangkup penguasaan tentang bentuk, isi, serta penggunaan bahasa. Nah, kesulitan-kesulitan berbahasa ini itu misalnya yang pertama, kesulitan dalam menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam membedakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, kesulitan dalam menuliskan apa yang diinginkannya secara tepat. Kemudian yang keempat, kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru maupun dari orang lawan bicaranya. Kemudian yang kelima, kesulitan berbicara sekaligus kesulitan dalam bentuk dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar bahasa. Nah, menurut Yusi Riksa, dalam Madison pada tahun 2019, perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu kesehatan, di mana kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambatan perkembangan bahasa. Asupan gizi sangat berpengaruh pada daya kerja otak, dan daya kerja otak akan mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Nah, selain itu, kesehatan yang buruk dapat membuat interaksi anak dengan lingkungan menjadi terbatas, sehingga perbendaharaan kata anak juga menjadi terbatas intelijensi. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu intelijensi atau tingkatan intelektual. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah, kemampuannya sangat kurang dalam berbahasa. Anak-anak dalam kategori intelijensi yang normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik-baik. Nah, sedangkan anak dengan kecerdasan yang tinggi akan mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Faktor selanjutnya yaitu status sosial ekonomi. Anak akan mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi sangat terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh anak juga terbatas. Anak-anak juga cenderung menjadi iliterasi atau buta huruf atau buta aksara, baik itu Latin maupun Arab. Kemudian selanjutnya yaitu faktor jenis kelamin, di mana vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebayanya juga membuat perbendaharaan kata semakin meningkat.
Interaksi di sekolah antara anak tanpa membedakan jenis kelamin di sekolah membuat perkembangan bahasa anak perempuan maupun anak laki-laki ini dapat berkembang dengan optimal. Nah, faktor selanjutnya yaitu hubungan keluarga, di mana pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Nah, faktor selanjutnya yaitu akses komunikasi. Nah, keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar yang baik itu keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi. Nah, ini dapat mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Selanjutnya yaitu remedial kesulitan bahasa. Strategi mengatasi kesulitan belajar bahasa dapat dilakukan dengan 5 macam pendekatan remediasi. Ini menurut Mulyono Abdurrahman pada tahun 2003. Yang pertama yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat dan menormalisir proses yang berkaitan dengan proses dasar bahasa, yaitu proses penerimaan bahasa dan proses mengekspresikan bahasa. Tujuan remedial ini ditekankan pada peningkatan pemahaman bahasa dan penggunaannya melalui modalitas auditoris, menulis, dan juga bahasa nonverbal. Kemudian yang kedua, pendekatan analisis tugas. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak yang berkesulitan bahasa dengan jalan menganalisis arti kata atau semantik, struktur bahasa atau sintak dan morfologi, dan fungsi bahasa atau pragmatik secara bertahap dan dalam tugas yang diuraikan secara rinci. Sebagai contoh, pada kata makan, untuk menjelaskan makna makan ini, maka pada anak kita perlihatkan secara baik atau secara konkret ataupun melalui media seperti gambar, rekaman, video, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan individu yang sedang makan ini diperlihatkan bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan makan dan juga diperlihatkan perbandingan kegiatan makan dengan kegiatan yang lainnya seperti kegiatan dalam mencuci piring. Nah, dalam setiap proses yang dilakukan dalam kegiatan tersebut, sebagai guru, kita harus menyebutkan nama kegiatan yang sedang berlangsung dan meminta anak untuk mengulanginya. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan sampai anak dapat memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan kata makan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan behavioral. Nah, pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku ini bertujuan untuk memodifikasi atau mengubah bahasa lahir dan perilaku komunikasi. Dalam proses pelaksanaannya, pendekatan ini itu dilakukan dengan memperhatikan interaksi interpersonal anak dengan teman-teman sebayanya atau orang yang berada di sekitarnya dan ungkapan-ungkapan verbal yang diperlihatkan oleh anak. Nah, dari hasil observasi tadi akan menjelaskan apakah perilaku anak dalam melakukan ungkapan verbal sesuai atau tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang keempat itu ada pendekatan interpersonal interaktif. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan bahasa dalam bidang pragmatik dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak yang berkesulitan bahasa. Secara khusus, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperkuat kemampuan dalam menginterpretasikan isyarat-isyarat bahasa seperti dalam ungkapan bukakan pintu. Nah, ini kan merupakan kalimat perintah. Kalimat ini akan berubah maknanya apabila diungkapkan dalam ekspresi verbal yang membentak yang dapat diinterpretasi. Suatu ungkapan verbal dengan menunjukkan kemarahan dari kalimat perintah tadi berubah menjadi kalimat yang menunjukkan kemarahan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada pendekatan pengaturan sistem lingkungan total. Pendekatan sistem lingkungan total ini bertujuan untuk menciptakan peristiwa
atau peningkatan frekuensi berbahasa dan pengalaman berkomunikasi pada anak-anak. Pendekatan sistem lingkungan total ini sering disebut juga dengan pendekatan holistik yang bertujuan menumbuhkan kompetensi komunikasi untuk kehidupan agar mendukung perkembangan potensi anak untuk mencapai prestasi. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menangani gangguan berbahasa pada anak, yaitu yang pertama dengan ajak bicara. Mengajak anak berbicara menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan berbahasa pada anak. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan bernyanyi. Anak-anak akan lebih senang jika mereka mendengarkan musik meskipun mereka belum bisa berbicara. Nah, untuk itu bernyanyi merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan dan juga disenangi anak-anak. Usahakan untuk bernyanyi lagu anak-anak, kemudian ajak anak tersebut untuk ikut mengucapkan kata dalam lagu meskipun bahasanya belum benar dan juga masih kesulitan. Nah, hal tersebut bisa menjadi stimulan bagi anak untuk belajar bahasa. Cara ini juga bisa dikomunikasikan dengan film anak-anak. Kemudian strategi yang ketiga yaitu ulangi kata yang anak pelajari. Mengulang kata bisa menjadi alternatif untuk mengatasi gangguan bahasa pada anak. Misalnya, anak baru bisa mengucapkan makan atau minum, maka ulangi sekali lagi bahasa yang mereka ucapkan. Di mana secara tidak langsung, hal seperti ini itu menjadi metode asesmen dalam psikologi anak untuk bisa belajar dan juga terbiasa diuji. Hal seperti ini juga akan melatih anak untuk mengatakan bahasa dan juga kosakata yang benar. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan terapi. Jika memang masalah perkembangan bahasa anak itu sudah diketahui, maka pilih terapi yang tepat sesuai dengan masalah pada anak dengan melibatkan dokter dan juga terapis. Nah, kemudian strategi selanjutnya bisa dilakukan yaitu pemeriksaan rutin. Gangguan perkembangan bahasa pada anak merupakan hal yang terjadi pada beberapa anak, di mana perkembangan mereka tidak terlalu baik dan juga terkendala karena banyak faktor. Nah, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan rutin agar bisa mendeteksi faktor yang menyebabkan masalah pada anak tersebut. Sekian pembahasan pada video pembelajaran ini mengenai kesulitan belajar bahasa. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.